Tahukah kamu bahwa dalam sistem peradilan Indonesia, tidak semua putusan hakim langsung bersifat final? Pihak yang tidak puas terhadap hasil persidangan masih bisa menempuh upaya hukum, yaitu banding, kasasi, dan peninjauan kembali atau PK. Banding adalah langkah hukum pertama yang diajukan ke pengadilan tinggi. Di sini, hakim tingkat lebih tinggi memeriksa ulang fakta dan hukum dari persidangan sebelumnya. Permohonan banding harus diajukan dalam waktu 7 hari setelah putusan dijatuhkan. Dari hasil pemeriksaan itu, putusan bisa dikuatkan, diubah, atau bahkan dibatalkan. Selanjutnya, kasasi. Ini merupakan upaya hukum luar biasa ke Mahkamah Agung, bukan untuk memeriksa ulang fakta, tetapi untuk menilai apakah penerapan hukumnya sudah benar. Kasasi diajukan paling lambat 14 hari setelah putusan banding diberitahukan kepada pihak yang berperkara. Lalu ada peninjauan kembali atau PK. Upaya ini hanya bisa dilakukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap bila ditemukan bukti baru atau kekhilafan hakim dalam memutus perkara. Permohonan PK dapat diajukan oleh terpidana, ahli waris, atau jaksa, dan akan diperiksa langsung oleh Mahkamah Agung. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa bertanggung jawab melaksanakan eksekusi pidana. Pengawasan dilakukan oleh hakim pengawas, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, serta Inspektorat Jenderal Kemenkumham di lembaga pemasyarakatan. Melalui banding, kasasi, dan peninjauan kembali, sistem peradilan Indonesia memberi ruang bagi keadilan yang lebih objektif dan transparan. Karena di mata hukum, setiap orang berhak mencari keadilan hingga tuntas. Setiap putusan pengadilan tidak berhenti pada kata putusan telah dibacakan. Setelah itu, ada tahap penting yang disebut eksekusi pelaksanaan putusan. Momen di mana hukum benar-benar dijalankan. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa bertanggung jawab melaksanakan eksekusi terhadap terpidana. Eksekusi ini bisa berupa pidana penjara, denda, penyitaan barang bukti, hingga hukuman mati, tergantung pada isi amar putusan. Dalam pelaksanaannya, jaksa bertindak sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penegakan hukum. Setiap langkah eksekusi dilakukan berdasarkan surat perintah resmi dan diawasi ketat oleh lembaga peradilan. Proses ini tidak hanya soal menghukum, tetapi juga memastikan keadilan benar-benar ditegakkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun, pelaksanaan putusan tidak boleh lepas dari pengawasan. Di tingkat pengadilan, ada hakim pengawas dan pengamat yang bertugas memantau pelaksanaan hukuman, terutama terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial juga memiliki fungsi pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan putusan. Sementara itu, di lingkungan lembaga pemasyarakatan, Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM turut mengawasi agar hak-hak narapidana tetap dihormati dan pembinaan berjalan sesuai aturan. Pengawasan ini menjadi jembatan antara keadilan di atas kertas dan keadilan yang nyata di lapangan. Karena pada akhirnya, pelaksanaan putusan bukan hanya tentang menghukum seseorang, tapi juga tentang memastikan keadilan dijalankan secara manusiawi, transparan, dan bermartabat. Melalui tahapan banding, kasasi, peninjauan kembali, hingga pelaksanaan dan pengawasan putusan, sistem peradilan Indonesia memastikan keadilan tidak berhenti di meja sidang. Setiap langkah adalah bentuk tanggung jawab negara untuk menegakkan hukum secara objektif, manusiawi, dan transparan. Karena sejatinya, keadilan bukan hanya tentang menjatuhkan putusan, tetapi bagaimana putusan itu benar-benar ditegakkan dengan hati dan integritas.